Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dakwah Ramadan Aisyah yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga di tengah pandemi corona ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat untuk beribadah di bulan Ramadan yang mulia, yang digunakan untuk menggapai hanya ridho Allah semata. Selanjutnya, pada acara dakwah Ramadan pimpinan daerah Aisyah Karanganyar ini, perkenankanlah saya mengajak diri saya sendiri dan para pemirsa untuk berkontemplasi dan muhasabah dalam rangka memperkokoh kualitas iman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, iman kita sejalan dengan imun yang kita miliki. Kekuatan iman berpotensi luar biasa membuat daya imunitas melawan godaan duniawi yang kian hari semakin berat, namun kadang tak disadari. Godaan duniawi ini cukup efektif membuat banyak orang kehilangan idealisme, bahkan kadang menggadaikan keyakinan demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itulah sebabnya ada kalanya iman seseorang naik, dan ada kalanya kemudian iman seseorang menurun drastis, bahkan turun sampai menjadi kafir, seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat An-Nisa ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian kafir, kemudian sadar lagi dia beriman lagi, karena tidak merawat iman mereka, maka dia kafir lagi, bahkan bertambah-tambah kekafirannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa iman yang ada dalam diri seorang hamba mengalami dinamika, fluktuasi, bisa bertambah dan bisa pula berkurang atau bahkan hilang tanpa bekas dari diri seseorang. Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa al-imanu yazidu wa yankus, yang bermakna bahwa iman kita kepada Allah kadangkala naik, kadangkala turun. Dan iman yang dimiliki setiap manusia juga diibaratkan seperti naik turunnya gelombang ombak di lautan, di mana gelombang itu kadang menggunung, namun ada kalanya ombak itu bergerak landai.
Untuk itu, jika sudah mengalami penurunan iman, maka kita perlu memperbaharui keimanan kita setiap saat, sehingga keimanan kita yang menurun akan bisa naik kembali, yang semuanya itu untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, tentu saja kita ingin agar iman kita stabil dan iman kita semakin kuat. Namun, sering godaan dunia ini datang mengancam keimanan kita. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Sebagai umat Islam, tentu saja kita mengembalikannya kepada Allah, agar kita bisa teguh dan konsisten dalam keimanan, serta istiqomah dalam beribadah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan berbagai hal yang perlu kita tingkatkan. Pertama, tumbuhkan kesadaran yang kuat akan kebutuhan beribadah. Pada hakikatnya, ibadah itu bukan kebutuhan Allah, melainkan kebutuhan manusia itu sendiri, di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui iman yang kokoh dan ibadah yang istiqomah. Kesadaran ibadah yang istiqomah mampu menumbuhkan iman yang kuat dan menjadi steering of life, motor penggerak untuk melakukan berbagai bentuk ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, dan juga sebaliknya. Yang kedua, bersyukur sebagai bentuk ibadah. Syukur atas nikmat Allah bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan. Bersyukur dengan hati kita, dengan selalu menjaga dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, munafik, riya, dan penyakit hati yang lain yang serupa. Hati yang selalu bersyukur akan selalu berprasangka baik terhadap siapapun dan selalu berprasangka positif atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hidup ini. Sedangkan syukur dengan lisan dilakukan dengan banyak mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Kalimah-kalimah thayyibah yang bisa kita lakukan pada setiap saat kita, dimanapun kita berada. Dan syukur dengan amal perbuatan dapat dilakukan dengan melakukan berbagai amal kebaikan kepada orang lain. Apalagi dalam masa COVID pandemi ini. Dalam masa pandemi COVID ini kita melakukan kebaikan, membantu orang lain sebagai bentuk kepedulian kita. Para pemirsa rahimakumullah. Yang ketiga, untuk meningkatkan keimanan kita, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkawan dengan orang soleh akan membawa dampak yang baik, karena kawan yang baik akan mempengaruhi kawan-kawan lainnya dengan kebaikan. Jika kawan itu soleh, maka akan membawa kesolehan. Dan sebaliknya, jika kawan itu tidak baik,
maka akan membawa keburukan. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, main proposis ke disposis. Sebaik apapun usaha yang kita lakukan, namun tetaplah Allah yang maha menentukan segalanya. Maka di samping kita melakukan usaha-usaha, kita tetap berdoa, bertawakal, serahkan diri kepada Allah, agar Allah senantiasa menjadikan kita selalu ingat kepada Allah, agar selalu bersyukur dan istiqomah dalam ibadah, dan diiringi dengan doa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu dan untuk senantiasa berbuat taat kepadamu. Para pemirsa, kita juga bisa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa memanjatkan doa-doa agar mampu menjadi benteng dan untuk meningkatkan keimanan kita. Semoga Allah memberikan ketetapan di hati, iman dan juga ketaatan, serta keistiqomahan kita dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.